Gempur markas UPM, TNI kirim 400 prajurit Kodam Brawijaya ke Papua. Komandan Daerah Militer 5 Brawijaya mengerahkan ratusan prajurit Tentara Nasional Indonesia ke Papua. Berdasarkan informasi yang dihimpun Viva Militer dari situs resmi TNI, Selasa 18 Agustus 2020, ada sebanyak 400 prajurit TNI yang diterbangkan mengamankan daerah rawan di Papua atau Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pambrahwan. Prajurit itu berasal dari Batalion Infanteri Raider 500 atau Sikatan. Prajurit ini diberangkatkan ke Papua melalui dermaga Madura Kormada II, ujung Surabaya, Jawa Timur. Pengerahan pasukan besar-besaran ke Papua menyusul situasi di wilayah paling timur Indonesia sedang hangat, menyusul aktivitas kelompok separatis UPM dan unjuk rasa menolak otonomi khusus. Perlu diketahui, pada 16 Agustus lalu, TNI telah melakukan penyerangan ke markas pusat kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka alias OPM di wilayah Kalikopi, Markodam 3, Timika. Dalam penyerangan itu, petinggi UPM Timika, Hengki Wuwamang, tewas karena melakukan perlawanan bersenjata. Dalam penyerangan itu, TNI berhasil mengamankan berbagai senjata api, senjata rakitan, dan amunisi, serta bendera Papua Merdeka. Siapakah Hengki Wanmang? Dia merupakan pemimpin kelompok OPM Kodam 3 Timika sejak meninggalnya Gali Kualik 16 Desember 2009 silam. Menurut Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, Hengki Wanmang dan Johnny Botak atau JB mengambil alih pimpinan Kodam 3 yang berkedudukan di Kalikopi Timika sebelum ada pergantian pimpinan yang baru. Hengki Wanmang juga merekrut anggota KKB dari Pegunungan Papua masuk ke areal PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Tujuan Hengki Wanmang merekrut anggota dari Pegunungan Papua adalah untuk melakukan aksi di areal PT Freeport Indonesia. Dia juga ikut deklarasi gabungan KKB Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada 1 Agustus 2020 yang bertujuan melakukan aksi penembakan di Tembagapura. Demikian kata Paulus Waterpau kepada wartawan. Paulus berbicara didampingi Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab dan Kabinda Papua serta Majen TNI Haris Napoleon. Kembali soal Hengki Wanmang. Setelah deklarasi gabungan KKB di Ilaga, Puncak, Hengki Wanmang mempersiapkan tempat dan bahan makanan untuk anggota KKB pimpinan Lekagak Talanggeng atau LT yang berencana menyerang PT Freeport Indonesia. Hengki Wanmang sebelumnya pernah ditangkap tahun 2009 lalu terkait aksi penembakan di PT Freeport Indonesia. Dan inilah daftar kejahatan yang dilakukan Hengki Wanmang yang dicatat Polda Papua. 11 Juli 2009, penembakan karyawan PT Freeport Indonesia atau PT FI dengan korban warga negara asing Drew Nicholas Gret meninggal dunia. 12 Juli 2020, aksi penembakan karyawan PT FI di Mil 51 Tembagapura. Korban atas nama Markus Rotelo meninggal dunia. Markus 1 luka, Petrus Padang luka, Kamarudin luka, Adam Halid luka, AKP Anggun Cahyono luka. 15 Juli 2009, aksi penembakan berikut terhadap karyawan PT FI di Mil 54 Tembaga. Korbannya adalah Bribka Demi Rehnat luka, Bribtu Abraham luka, Bribka Saldi Rumaropen luka, Bribtu Sunadi luka, Bribtu Sumadi luka. 1 Desember 2017, aksi penembakan kepada 3 trailer, 2 FW, dan 1 rantis pada 1 Desember 2017 di Mil ke-60 Tembagapura. Korban Advensus Unggu Nugroho luka. 2017, Kapolda Paulus Waterpau juga mengatakan selama bergabung dengan KKB, Hengki melakukan beberapa aksi berupa penyanderaan masyarakat dan karyawan PT FI di Kampung Banti dan Kimbeli, Tembagapura pada tahun 2017. Lantas, aksi pembakaran ID card dan rumah karyawan PT FI di Kampung Kimbeli, Tembagapura pada tahun 2017. Kejahatan lainnya adalah pada 24 Maret 2018, Hengki membakar SD Banti dan Rumah Sakit Kampung Banti. Lantas 30 Maret 2020, aksi penembakan terhadap karyawan PT FI di Kuala Kencana yang menyebabkan Grimi Thomas Wali meninggal dunia dan Ucok Simanung Khalid luka
serta Bahar luka. Dalam kasus penembakan ini, HW merencanakan tetapi tidak turun langsung ke lapangan. Itulah daftar kejahatan yang dilakukan Hengki Wanmang selama berada di Kali Kopi dan memimpin KKB di Makodam 3 Timika. Pasukan gabungan TNI dan Polri berhasil melakukan penyergapan ke markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB, sebutan pemerintah untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Diwarnai baku tembak, seorang pimpinan KKB, Hengki Wanmang, tewas dalam kejadian tersebut. Selain itu, 3 pucuk senjata dan 381 butir amunisi disita dalam operasi yang total berlangsung selama 3 hari itu. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan, awalnya dilakukan operasi dengan pasukan dibagi 3 kelompok yang menyasar 3 markas KKB, yakni markas Kali Kopi Baru dan Lama, serta markas baru Amoko. Operasi dimulai dari 13 Agustus. Barulah pada Minggu 16 Agustus ditemukan 3 markas tersebut dan terjadi baku tembak. Seorang KKB berhasil ditembak dalam operasi tersebut. Setelahnya dilakukan penyisiran di lokasi yang menjadi markas. Ditemukan jenazah atas nama Hengki Wanmang. Dalam penggeledahan itu juga ditemukan 3 pucuk senjata api, 381 butir amunisi, 5 magazin, uang 22 juta rupiah, belasan telepon seluler, dan belasan senapan angin. Peran Hengki Wanmang cukup besar dalam KKB. Hengki Wanmang mengambil peran pimpinan KKB sebelum ada pergantian panglima baru. Selain itu, Hengki lah yang mengajak KKB masuk ke area PT Freeport Indonesia untuk melakukan aksi. Sejumlah aksi penembakan di area Freeport dilakukan oleh Hengki. Kapolda menuturkan saat pasukan ditarik dari markas KKB, terjadi penembakan ke arah helipad di PT Freeport. Akhirnya kembali terjadi kontak tembak. Di lokasi tampak ada 3 KKB, belum diketahui identitasnya. Ia memastikan pasukan gabungan akan terus menindak KKB dan mengejar kelompok yang terus mengganggu keamanan di Papua tersebut. Sementara itu, juru bicara TNPB OPM, Sebi Sambom, mengakui bahwa Hengki merupakan Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB OPM. Memang dia tewas dalam kejadian itu. Meski begitu, dia menyebut operasi itu dilakukan hanya untuk mengamankan perusahaan milik Amerika Serikat yang dianggapnya aset vital.